Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا Nabiya wala rasula ba'da. Satu huruf 10. Berarti kalau 200 huruf berapa pahala Bapak yang dapat hari ini? 2000. Alhamdulillah sudah dapat pahala minimal 2000. Dosanya rencananya membuat berapa hari ini? Kalau ada yang buat rencana, ya semoga bacaan Al-Quran kita itu menutup dosa-dosa kita. Jadi rugi orang kalau tidak baca Al-Quran. Baik, kita sekarang lanjutkan tema kita di pertemuan bulan lalu. Kita sudah sampai wahadal baladil amin. Kita sudah bahas tin, kita sudah bahas zaitun. Kita juga sudah membahas bagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu Sinin Tursina. Nabi Musa alaihissalam dulu menerima wahyu di bukit Tursina. Wahyu yang diterima Nabi Musa adalah kitab, apa nama kitabnya Pak Bu? Kitabnya Nabi Musa. Taurat. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut lagi ayat berikutnya. Laqad sungguh-sungguh telah khalaqna kami menciptakan al-insan manusia fi dalam ahsani taqdim sebaik-baik bentuknya. Summa radadnahu, summa kemudian radadna dari kata radda kembali. Nah kami kembalikan hu manusia itu asfala safilin. Asfal itu artinya paling rendah, safilin berarti tempat serendah-rendah. Jadi manusia itu sudah diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tanda dimuliakan dan diangkatnya manusia oleh Allah itu satu, manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Bahkan bukan hanya sebaik-baik bentuk, tapi bentuk yang ahsan. Ahsan itu bentuk superlatif. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ismun tafdhil. Bahasa Inggrisnya superlatif. Bu Elo tuh yang pintar bahasa Inggris. Masa saya di WA sama Bu Elo semua pakai bahasa Inggris, bayangkan. Ya, jawab itu nggak bisa saya bahasa Inggris. Ya, jadi di bahasa Arab ada namanya ismun tafdhil. Kalau di Inggris ada superlatif. Superlatif itu pasti untuk menyebut sesuatu yang lebih. Kalau ini besar, ini lebih besar. Yang ini baik, yang ini lebih baik. Good, bagus. Kalau yang terbaik, best. Ya, very good. Boleh deh gitu. Best. Nah, best. Ya. Jadi ada begitu di bahasa Arab juga ada. Kabir artinya besar, akbar lebih besar. Jamil
artinya ganteng, cantik. Ajmal lebih ganteng, lebih cantik. Hasan artinya baik. Ahsan artinya lebih baik, paling baik. Ahsani taqwim, bentuk yang paling terbaik. Masya Allah. Jadi bapak dan ibu-ibu semua ini, kita semua ini Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, maka disebut oleh Allah dengan kata ahsan. Maka konsekuensinya adalah kalau kita ini jadi manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah tidaklah menerima dari kita kecuali yang baik. Ternyata bukan hanya yang baik, Allah itu menerima harus yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Maka dalam Al-Quran Allah katakan, Allah berfirman bahwa Allah itu menerima bukan hanya yang baik, tapi harus yang terbaik. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Karena manusia itu ahsan taqwim, maka Allah pun hanya menerima yang ahsanu amalan. Manusia kan sudah terbaik ciptaannya, maka Allah hanya menerima amalan yang terbaik. Apa sih amalan yang terbaik itu? Kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, amalan terbaik itu akhlasuhu wa aswaduhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling ikhlas, paling benar. Kalau paling ikhlas kaitannya sama Allah, maka amalan kita itu diterima oleh Allah. Bapak Ibu, kalau amalan kita paling baik, terbaik. Apa ciri terbaik? Paling ikhlas. Ibu, bapak datang ke sini tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma kumpul-kumpul, ingin ketemu teman, sudah janjian, apalagi reunian, apalagi arisan, ya cuma dapat itu, Tapi kalau duduknya di sini, kenapa sih kita harus kumpul nih waktu duha di Masjid Al-Iman? Susah-susah, ada paling jauh nggak di sini? Mana paling jauh mana? Ibu mana paling jauh? Ibu mana ibu? Sukamaju. Hah? Sukamaju. Sukamaju. Belum Pasing kan? Sebelum belum Pasing. Allah Akbar, dekat kan pelelangan ikan. Iya sebelum di sini Sukamaju. Ada lagi yang Hanura tuh. Ibu mana? Oh kemilih. Hanura ada. Hanura. Mana yang Hanura? Mana yang Hanura? Hanura itu nginep di sini atau tinggal di Hanura? Tinggal di Hanura. Ibu dari Hanura datang sampai ke sini. Masya Allah, ini perlu diapresiasi nih, Pak Ketua. Ya, ini dari Hanura, dari mana tempat jauh perlu diapresiasi ini, Masya Allah. Ya, berangkat jam 6. Kita pengajian setengah 8 itu berangkat jam 6. Allahu Akbar. Masya Allah, itu pahalanya paling besar insya Allah. Ya, nanti semua bumi dari Hanura sampai ke Tanjung Karang jadi saksi untuk Ibu Bella di hari kiamat insya Allah. Ya, insya Allah moga-moga istiqomah ya. Doakan kita juga semua supaya istiqomah. Kemiling jauh, Sukamaju jauh, Hanura paling jauh. Ya, Hanura paling jauh. Tapi mana yang Hanura ini? Tak ada. Hah? Oh, Masya Allah berdua. Allah. Ya, Hanura luar biasa. Ya, malu kita ini yang dekat-dekat datangnya terlambat. Malu, ya. Luar biasa. Masya Allah. Moga-moga jadi berkah untuk keluarga semua. Ya. Baik,
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu dikatakan terbaik kalau ikhlas, yang paling ikhlas, paling ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, duduk 1 jam lebih nanti ke depan sampai jam 9, nanti menjadi tidak bernilai. Ya, jadi nggak nilai apa-apa itu. Makin akhir zaman, makin susah kita menjaga keikhlasan. Halo guys, kabar guys? Hari ini aku lagi di pengajian nih guys, majelis alim-aliman gitu. Ayo, ya. Zamannya sekarang zamannya guys. Ya, yang penting dapat subscribe, yang penting dapat like. Belum, tapi sulit untuk jaga keikhlasan. Makanya ikhlas ini mudah diucapkan di lisan, susah betul jalaninya, ya, susah betul jalaninya. Terus yang kedua, amal itu dikatakan ahsan, terbaik kalau aswabu, paling benar. Kalau ikhlas itu kaitannya dengan Allah, kalau benar itu kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ingin beramal, gimana sih Ustaz supaya amalan kami ini benar? Contoh teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladani tuh Rasulullah ini kalau pagi-pagi zikir yang dibaca apa? Rasulullah itu kalau sholat, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang Nabi baca pertama kali itu apa? Itu semua sudah ada petunjuknya dalam kitab-kitab hadis. Ya, maka di masjid ini dipelajari. Ini loh rujukannya, ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, ini sumbernya, terus begitu. Ya, supaya kita ini beragama naik tingkatannya dari sekedar ikut-ikutan menjadi tahu. Kalau ikut-ikutan saja semua orang bisa, karena ikut-ikut saja. Tapi ibu bapak ngaji di sini supaya tahu, ya tahu. Makanya bapak itu buat kitab, bawa buku bertulis, ya. Terus itu amal, di amal mesti yang terbaik. Apalagi dalam Al-Quran di mana Allah menuntut kita supaya lakukan yang terbaik. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Jangan merasa sudah cukup hanya kita dengan mendoakan mereka sehari 5 kali. Itu masih kurang baktinya kita sebagai seorang anak doakan orang tua sehari. Apalagi yang doakannya setahun sekali. Pas mau lebaran bulan puasa toh baru ingat biasanya, ya, ingin doakan orang tua. Yang sehari 5 kali saja masih kurang, apalagi cuma setahun sekali. Jadi termasuk ibu-ibu hari ini, bapak-bapak kumpul hari ini, kita sedang ibadah di sini, duduk dalam majelis ilmu, maka insya Allah selain bapak ibu dapat pahalanya, orang tua bapak ibu yang sudah di alam kubur pun tertransfer pahalanya insya Allah. Ya. Karena al-auladu min kasbikum, kata Nabi SAW, anak-anakmu adalah kasbikum, hasil jerih payah kalian. Anak-anakmu, ya saya, ini hasil jerih payah bapak ibu saya. Bapak hasil jerih payah orang tua, ibu hasil jerih payah orang tua. Maka kalau mereka meninggal dunia sudah dikubur, ketika kita beramal pun insya Allah pahala-pahala bapak ibu kita
semua tertransfer ke orang tua kita. Maka itulah tanda dan cara berbakti kita sebagai seorang anak. Baik ya. Ada satu kisah menarik disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di kitab beliau ini, yaitu tentang kisah seorang laki-laki namanya Isa bin Musa. Isa bin Musa yuhibbu zawjatahu hubban syadidan, adalah sosok laki-laki yang sangat mencintai istrinya, namanya Yahya bin Musa. Ya kayak suami-suami dulu lah ya, suami itu kan sangat cinta sama itu, betul enggak? Halo? Halo? Kok enggak iya? Kata ibu-ibu, iya enggak ya? Iya enggak ya? Enggak yakin saya. Yakin insya Allah ya. Dia namanya Isa bin Musa Al-Hashmi. Beliau laki-laki yang sangat mencintai istrinya, hubban syadidan, sangat cinta. Hub itu artinya cinta. Faqala laha yawman, suatu hari Isa bin Musa berkata kepada istrinya, anti taliqun salasan in lam takuni ahsana minal qamari. Saya nggak tahu ya apa yang membuat Isa bin Musa kok sampai bicara seperti ini. Mungkin ini motivasi ya, mungkin motivasi. Intinya tuh dia bilang begini, istriku, padahal kan dia cinta nih, betul-betul cinta, tapi kok dia terungkap kata-kata seperti ini ya. Istriku, kamu dapat talak 3 kalau tidak bisa lebih cantik daripada bulan. Nah, ya. Kalau ada bulan purnama dari sini anak kamu harus jauh lebih cantik daripada bulan purnama. Kalau enggak lebih cantik dari bulan purnama, maka kamu tertalak 3. Oh, coba. Mungkin awalnya mau gombal mungkin ya. Tapi kan 3 perbuatan yang nggak boleh dilakukan biarpun bercanda. Nggak boleh biarpun bercanda. Salah satu sidquhunna sidqun wa hazmuhunna sidqun. Ada 3 perbuatan yang seriusnya dihukumi serius, main-mainnya pun canda pun dihukumi serius. Jadi nggak boleh kita bercanda-canda main-main dalam 3 urusan ini. Yang pertama nikah. Nikah itu nggak boleh canda-candaan, nggak boleh dibuat canda-canda. Saya punya anak perempuan, terus ada laki-laki, saya bilang enggak, nikahkan kamu, wahai enggak, saya kan buat gitu ya. Nggak boleh canda-candaan. Nikah itu tidak boleh dibuat main-main, karena seriusnya jadi, bercandanya juga jadi. Yang kedua, talak, cerai. Ya. Yang ketiga rujuk. Jadi nikah, talak, rujuk. Jadi intinya yang 3 ini nggak boleh dibuat main-main, karena ini sakral. Ini apa? Sakral. Jadi tidak boleh dibuat main-main. Termasuk ini Isa bin Musa. Kamu jatuh talak 3 kalau tidak bisa lebih cantik daripada bulan purnama. Ibu-ibu sama bulan purnama mana lebih cantik? Halo. Nenek sama bulan purnama mana lebih cantik? Ya, karena biasanya bulan purnama itu kan untuk mengibaratkan kecantikan seseorang kan. Senyummu indah bak bulan purnama. Wah, gitu kan. Jadi senyumnya yang indah itu seperti bulan purnama. Berarti mana yang lebih indah, senyumnya atau bulan purnamanya? Kalimatnya begini kok. Senyummu indah bak bulan purnama. Kalau lebih indah berarti bulan purnama itu indah seperti senyummu. Karena di bak berarti menurut dia ya, berarti bulan purnama itu lebih indah dari, maka dibuat permisalan. Nah ini wanita ini, istrinya Isa bin Musa, bingung.
Kok suaminya bisa bicara seperti ini? Dan cerai itu tidak boleh dibuat canda-canda. Ya, kamu sudah jatuh talak 3, kamu terkena talak 3 kalau tidak lebih cantik daripada bulan purnama. Maka akhirnya wanita ini fanahadat wahtajabat anhu wa qalat talaqtani. Dia pun langsung berdiri, perempuan langsung berdiri dan kemudian mengatakan, apa kau sudah menceraikan aku wahai suamiku? Kok mengatakan kamu tercerai talak 3 kalau tidak lebih cantik daripada bulan purnama? Akhirnya bata bilailatin azimatin, malam itu sudah tidak ada lagi romantisan dalam rumah tangganya, karena masing-masing juga bingung. Si laki-laki juga bingung, perempuannya juga bingung. Ini gimana ini nasib kita ini? Ya karena sudah terjatuh talak 3. Kalau talak 3 masih bisa balik lagi nggak Pak? Masih bisa nggak? Nikah dulu istrinya dengan laki-laki lain, tunggu suaminya mati. Ya, setelah suaminya itu mati baru boleh lagi nikah balik lagi sama laki-laki pertama. Kalau belum mati juga. Kalau belum nikah juga, karena Al-Quran katakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Tolak itu, cerai itu 2 kali. Kalau kamu mau bertahan, lanjutkan pernikahan, tahan dengan cara yang baik. Atau kalau kamu mau menceraikan, ceraikanlah istrimu dengan cerai yang terbaik. Ternyata dalam urusan cerai pun harus diceraikan dengan bukan baik, cerainya harus terbaik. Jadi tadi perintah terbaik itu bukan hanya beramal harus yang terbaik. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Berbakti kepada kedua orang tua harus yang terbaik, dan bercerai dengan istri juga harus cerai dengan terbaik, karena Al-Quran katakan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Cerai terbaik itu gimana Ustaz maksudnya? 1, kalau suami menceraikan istri, haram hukumnya diceraikan dalam kondisi sedang haid, datang bulan, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh jatuhkan istri sedang datang bulan, boleh. Nah, kalau mau menceraikan istri tanya dulu, masih haid deh, masih belum suci, belum. Kenapa Mas mau ceraikan kamu? Kalau nggak dikepruk sama ini. jadi saya ini kemarin ketemu satu keluarga unik. Suaminya ingin betul menceraikan istrinya nggak mau dicerai. Ya. Jadi istrinya mati-matian dan mau dicerai, suaminya mau cerai. Ini kamu, istrinya sudah saking cinta, gitu ya. Padahal dia sudah punya mantu, gitu ya. Artinya ya enggak, ya masih gagah ya artinya. Ya, tapi harusnya sudah begitu tuh ya, ingat perjuangan susah senangnya bersama, gitu ya. Ada balik lagi lah kita kisahnya. Jadi kalau mau menceraikan istri itu ceraikan di waktu yang tepat, yaitu tidak boleh menceraikan istri ketika haid, ya, haram hukumnya. Tetapi status cerainya sah, jadi waqa'at tolaknya terjadi tapi hukumnya haram, tapi cerainya sah.
dosa, yang dosa ya suaminya. Kenapa? Karena dia menceraikan istri tidak dalam kondisi bersih, suci. Begitu ya. Terus di antara cerai yang ihsan itu adalah kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka istri itu tetap harus berada dalam pengawasannya selama masa iddah, karena itu masih tanggung jawab suami. Tidak mentang-mentang suami menceraikan istri, kamu saya cerai hari ini, pergi kamu dari rumahku. Nanti dulu ini sinetron SCTV. Tidak begitu seorang muslim ketika menceraikan istrinya. Kalaupun suami bilang kamu aku cerai, maka selama menjalani masa iddah, si istri tetap berada dalam tanggungan suaminya. Berapa lama? Salasata quru. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bagi seorang istri atau para wanita yang dicerai oleh suaminya, maka hendaknya dia menunggu menjalani masa iddah selama 3 quru. 3 quru itu 3 kali suci. 3 kali suci atau 3 kali haid, masing-masing berbeda pendapat para ulama. Yang katakan 3 kali suci, berarti kalau diceraikan dia di waktu suci, haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Berarti berapa bulan? Sekitar 3 bulan ya? 3 bulan. Nanti baru setelah haid suci yang keempat, dia sudah bukan lagi istrinya. You and me and ya. Kalau sudah 3 kali suci itu masa iddah. Tapi selama seorang wanita menjalani masa iddah tadi 3 kali suci atau 3 kali haid, suami wajib memberikan nafkah kepadanya. Wajib. Dosa kalau tidak diberikan nafkah. Maka memberikan nafkah kepada istri yang dicerai tadi dalam masa iddah, itulah yang dimaksud tasrihun bi ihsan, menceraikan dengan cara yang terbaik. Dan selesai dijalani masa iddahnya, ternyata tidak dirujuk kembali oleh suami, maka diceraikan secara sah menurut negara. Itu baru selesai ya, biarpun nanti kata negara mediasi macam-macam lah ya, biasanya. Tapi tetap harus tercatat secara negara. Kenapa? Kan menikahnya resmi secara agama dan negara. Cerainya juga begitu, karena kalau tidak tercatat di negara cerainya, hanya tercatat nikahnya, kasihan perempuan ini. Nanti dia mau menikah kemana-mana, statusnya masih tercatat di negara sebagai istri orang. Dan itu banyak kejadian tuh begitu. Akhirnya nikah siri, karena nggak mau ngurus surat cerai. Kasihan. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi intinya, kalaupun mencerai, diceraikanlah dengan cara ihsan, cerai ihsan. Apalagi kalau suaminya punya kelebihan harta. Nah, kalau suami punya kelebihan harta, ketika menceraikan istri, ya bisa saja dia berikan namanya mut'ah, berikan sesuatu untuk diberikan ke dia, bekal dia setelah menjanda. Bukan bagian dari bayaran dia ketika jadi istri, bukannya, tapi bagian sebagai wujud terima kasih kamu sudah melahirkan anak-anak untuk saya, terima kasih kamu sudah menemani saya selama ini sampai kita berpisah, terima kasih. Ucapan terima kasih itu kadang dibalas dengan materi, tidak masalah, itu bagian dari ihsan, bagian dari ihsan.
Ya, kalau dia suaminya memang berhak. Tapi kalau nggak punya harta gimana? Kalau dia nggak punya apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi ini ceritanya dicerai. Jadi cerainya cerai talak 3 lagi langsung. Memang boleh Ustaz menjatuhkan talak itu langsung 3. Mayoritas ulama mengatakan cerai itu satu-satu. Cerai itu satu-satu. Minoritas ulama mengatakan sah, tapi mayoritas katakan enggak. Ya, artinya sekalipun ada suami bilang kamu saya cerai talak 3 langsung, bahkan ada yang saking emosinya saya cerai talak 100 langsung, saking banyak banget itu. Itu namanya berlebih-lebihan. Ya, jumhur seperti di Hambali, Syafi'i itu dihitungnya talaknya 1. Syekhul Islam menghitungnya talaknya 3. Jadi memang ada khilaf, tapi mayoritas mengatakan enggak, talak itu ya bertahap. Karena Al-Quran katakan itu bertahap. Dulu sahabat Umar bin Khattab pernah menghukumi talak 3 langsung jadi talak 3 dulu. Tapi itu sifatnya untuk memberikan pelajaran. Karena dulu banyak suami itu tidak mengontrol ucapannya. Jadi akhirnya mereka itu mempermudah urusan cerai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada suami itu yang saking mempermainkan atau saking marahnya dengan ucapan sampai katakan aku tolak 1000, aku cerai 1000 kali, aku cerai 100 kali, aku cerai 10 kali, begitu ya. Gitu. Akhirnya dijatuhkan, dah kalau begitu suami jatuhkan talak langsung jadi, kalau 3 jadi 3. Akhirnya nggak bisa lari lagi. Ternyata nyesel, setelah itu banyak yang menyesal karena suami marah-marah ternyata ingin balik lagi, rujuk, kan bisa saja manusiawi ya. Maka dulu ada pembelajaran, diberikan pembelajaran supaya tidak semena-mena ketika menjatuhkan talak cerai. Ikutilah apa yang jadi petunjuk dalam Quran. Cerai itu sekali, rujuk 2 kali, rujuk. Kenapa harus ada tahapan? Supaya orang itu menjadikan talak pelajaran. Karena kadang satu rumah tangga itu bisa menyatu lagi setelah pisah. Setelah pisah itu ternyata sama-sama merasa ada yang kurang. Suami merasa kok kayak ada yang kurang ya. Biasanya hari-hari ada sumiyem sebelahku. Kalau ada sumiyem nggak kelihatan lagi. Kata sumiyem bilang, ya kampaino di mana ya kampaino ya. Dulu biasanya kalau pas ketemu suka ribut, tapi ketika pisah kok sama-sama rindu, akhirnya rujuk. Itulah hikmahnya kenapa cerai itu harus bertahap. Karena yang kelahi bisa saja nyatu lagi. Contoh misalkan Rasulullah, pernah nggak Rasulullah menceraikan istrinya? Yo, pernah nggak? Pak, Bu, pernah nggak Rasulullah menceraikan istrinya? Pernah. Siapa istri Nabi Muhammad yang pernah dicerai oleh Rasulullah? Oh, Aisyah. Siapa? Hadiahnya dipancar. Hadiah sini ya. Ya. Apa? Siapa istrinya Rasulullah yang pernah dicerai? Ya. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Pernah dicerai. Kenapa? Karena ada salah satu sifat yang Nabi tidak suka dari ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab. Tapi kemudian ternyata setelah dijatuhkan cerai baru menyesal. Maka malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk rujuk kembali dengan ibunda Hafsah. Apa kata malaikat Jibril? Aku ditugaskan ke sini oleh Tuhanmu ya Muhammad untuk memerintahkanmu. Apa itu? Kata malaikat Jibril, irji'ha fa innaha
Irji'a fa innaha qawwamah sawwamah. Ya Muhammad, Allah perintahkan kamu untuk merujuk kembali ibunda Hafsah. Memang ada sifat kekurangannya pada ibunda Hafsah. Ya, wallahu a'lam apa alasannya. Ada yang katakan karena ibunda Hafsah itu kritis. Kritis, tahu kritis kan? Kritis apa kritis? Kritis itu bukan kecil-kecil. Kritis itu ya kritis, suka apa namanya? Ya pokoknya kritis. Ya, itu tanda cerdas. Tanda cerdas itu kan kritis. Kalau perempuan ngomong, nah ini tandanya kesurupan. Kritis itu kan tandanya cerdas ya. Tapi kemudian kata malaikat Jibril, rujuk. Kenapa? Ada satu kekurangan mungkin sifat. Tapi ibunda Hafsah punya sifat mulia yang banyak. Di antaranya adalah fa innaha qawwamah sawwamah. Ibunda Hafsah, istrimu itu wanita yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Oh. Itu sifat mulia. Kamu rujuk kembali karena dia rajin puasa malam, rajin sholat malam, rajin puasa. Ya kayak ibu di sini. Halo. Rajin puasa sunnah, rajin sholat malam. Alhamdulillah. Ya. Maka cerewet-cerewet sedikit sabar. Istri saya ini cerewet puasa, sabar. Kan istri bapak kan rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Sudah cewek, gak rajin sholat, males puasa, tukang turu. Habis ya, udah berarti bapak salah milih istri. Ya, salah milih istri. Maka wanita itu kalau kita tak pesankan ya, kan susah ya nyari wanita sempurna itu kan susah. Sebagaimana juga cari laki-laki sempurna itu susah. Maka kalau kita ingin punya kekurangan dalam diri kita, tutupi kekurangan itu dengan sifat-sifat baik yang lain. Sebagaimana juga laki-laki, kalau kita ini punya salah satu sifat kekurangan, tutupilah kekurangan kita itu dengan sifat-sifat baik yang lain, sifat baik yang lain. Contoh misalkan, tidak semua laki-laki itu lebih pandai mencari uang daripada istrinya. Betul ini? Betul ini? Gak semua suami itu lebih pandai cari uang daripada istri. Kadang penghasilan istri itu lebih besar daripada suaminya. Biasanya selisih seperti ini itu menjadi celah nanti adanya konflik dalam rumah tangga. Kalau sudah seperti itu, hendaknya suami pandai mencari, menutup kekurangannya. Oh, suami saya memang tak begitu pandai mencari uang, tapi masya Allah sholat tahajudnya, mendoakan istri dan anak-anaknya sampai menetes air hidung dia. Air hidungnya menetes. Bila berarti bukan air mata. Malam sang suami bangun, ya Allah, maafkan kekurangan hamba, tak pandai mencari rezeki seperti istri hamba. Tolong ya Allah, kau berikan selalu kesehatan pada istriku tercinta ya Allah. Apa nak menetes air mata? Istri mendengar itu namanya di sebalik satu kekurangan suami ada kelebihannya. Ya, ada sisi. Ini sudah gak mau cari duit, tukang turu, makannya banyak, suka main pukul, ya siang hari main burung aja kerja. Ada sudah main burung di sini, ya. Berarti lengkap semua kekurangan. Berarti ibu yang salah cari suami selesai. Iya. Jadi masing-masing. Maka Allah katakan fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran.
Kalau kau membenci, tidak menyukai satu kekurangan sifat dari istrimu atau pasanganmu, maka lihatlah sisi-sisi baik yang lain. Semoga Allah berikan keberkahan yang banyak di sana. Quran surat An-Nisa ayat 10, coba ayat 19. An-Nisa ayat surat ke-4 ayat 19, surat posisinya paling bawah surat An-Nisa ayat 19. Surat keempat, dan nemu itu? Dah, ayo coba baca terjemahannya. Mana naiknya? Naik silakan. Keji yang nyata itu artinya zina. Keji yang nyata itu artinya berzina. Ya, jadi kalau kekurangan pada pasangan bertahan. Tapi kalau dia sampai melakukan perbuatan keji yang nyata, zina, ya lanjut. Bergaulah dengan pasanganmu dengan cara yang baik. Terus oh ya, kan kita itu biasanya ibu punya tuh nggak suka sama suami di beberapa sifat, betul nggak? Kan nggak semua suami kita sempurna kan ya. Saya itu paling nggak suka tuh kalau suami saya itu begini, saya kan gitu ya. Nanti suami juga sama, saya itu paling nggak suka tuh kalau istri saya begini. Tapi kalau yang nggak sukanya terus diungkit-ungkit, rusak ini rumah tangganya. Maka jangan yang nggak sukanya terus yang diungkit-ungkit, tapi coba lihatlah sisi-sisi kebaikannya yang lain, karena memang kita sedang tidak menikah dengan orang yang sempurna. Itu poinnya ya. Oke, lanjut balik lagi ke sini. Maka Isa bin Musa katakan kamu tercerai ala 3. Menurut pemahamannya Isa bin Musa dan menurut pemahamannya istri, kalau sudah dicerai ala 3 berarti pisah. Kalau memang tidak bisa lebih cantik daripada bulan purnama, falamma asbaha ghadan ila daril mansur. Dan ketika sudah pagi hari esok harinya, mereka pun menuju kediaman Khalifah Al-Mansur. Jadi ada Khalifah Bani Abbasiyah namanya Al-Mansur. Fa'akhbarahul khabar, diceritakanlah berita rumah tangganya kepada Khalifah Al-Mansur. Kemudian setelah diceritakan, mereka pun bersedih, suaminya terutama sedih karena suaminya masih sangat cinta. Kok bisa mengucap kalimat yang seperti itu kalau cinta? Ya. Fastahdharul fuqaha wastaftahum, maka sebagai seorang khalifah, pemimpin negara, Al-Mansur pun mendatangkan semua ahli fikih, ulama-ulamanya di negeri itu, ya, di Baghdad ya. Faqala jami' man hadar, ditanyalah satu-satu ulamanya, kira-kira di mana ini syekh, kira-kira jatuh cerai enggak, ucapan seperti ini jatuh cerai enggak. Semua yang hadir ulama-ulama mengatakan qatulliqat, wanita ini sudah dicerai, jatuh cerai, berarti nggak bisa balik lagi, kecuali wanita ini nikah dengan laki-laki lain, terus nunggu laki-laki lain itu meninggal atau menceraikan. Tapi nggak boleh juga laki-lakinya dibayar, nggak boleh sebutkan. Tolong sih kamu nikah sama istri saya, tapi jangan diapa-apain, ini nanti tak bayar. Ya, setelah itu tolong diceraikan, nggak boleh. Ini namanya nikah muhalil, nikah yang diharamkan, nikah yang haram, nikah suami dibayar supaya nanti menceraikan
istrinya, dan istrinya bisa balik lagi dengan suami yang pertama. Dulu ada yang melakukan itu, maka disebut nikah muhallil. Ya, katanya duit, semua kalau ada duit fulus, ya kullu syai'in bi fulus mulus. Kalau ada fulus aja, suami pun bisa jadi suami apa namanya? Suami bayaran, ya. Itu naudzubillah, ada begitu. Maka semua ulama bilang begitu, kecuali satu ulama. Maka Al-Mansur ngelihat illa rajulan wahidan min ashabi Abi Hanifah, kecuali satu ulama yang dulu diam saja di situ nggak komentar, dari pemuka mazhab Abu Hanifah Hanafi atau sahabatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Mansur sang khalifah tanya, "Maka kala katakanlah wahai syekh, wahai guru?" Yang lain semuanya komentar, kok Anda diam saja nggak komentar? Kenapa? Kata ulama ini atau alim ini, dia katakan, saya punya pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama ini. Loh, apa pendapat Anda? Kalau menurut saya wanita ini tidak jatuh cerai, jadi bisa balik lagi jadi suami istri. Oh, senang betul, Isa bin Musa senang betul, bahagia, dan istrinya juga bahagia kalau kamu bisa balik lagi. Kenapa kamu bisa balik lagi? Karena wanita itu atau manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan bulan purnama. Karena manusia itu jauh lebih indah daripada bulan purnama, lebih baik daripada purnama. Kenapa? Bulan purnama itu ciptaan Allah, matahari itu ciptaan Allah, bintang itu ciptaan Allah, manusia itu ciptaan Allah. Dan Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi, sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Jadi di antara semua ciptaan Allah yang paling terbaik, terindah, itu siapa? Manusia. Maka manusia itu lebih indah daripada bulan. Jadi ini boleh balik lagi, nggak tercerai. Ya, makanya ibu-ibu ini begini-begini ini lebih cantik daripada bulan purnama. Ya, nenek-nenek yang giginya sudah pada ngomong itu ya, kalau dibilang sama suaminya kakek, ya oh, cantik, lebih baik daripada kata nenek, sorry, ya kita masih lebih baik lagi daripada bulan purnama. Ya, pinginnya gombal malah didalili, pinginnya gombal malah dikasih dalil, nggak jadi romantis akhirnya. Ya, tapi ini kisahnya luar biasa. Fa'amara Al-Mansur, dan arsala Abu Ja'far Al-Mansur ila zaujati rajul, maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur kirimkan surat kepada istrinya, an ati'i zaujati, kamu taati lagi suamimu, wala taksi, jangan kamu mengkhianatinya, fama qallaqaki, karena hukum talaknya tidak sah. Ya, karena manusia itu jauh lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena ahsanita, tapi jangan senang dulu. Yang ahsanut taqwim itu jangan bahagia dulu. Karena ahsanut taqwim itu kalau kita tidak membekali illalladzina amanu wa amilus sholihat, kalau nggak ada amanu wa amilus sholihat, maka manusia itu summa radadnahu asfala. Ini bapak
ibu yang cantik-cantik, kita-kita ini yang diciptakan oleh Allah, yang sudah dipuji oleh Allah ahsanul taqwim. Kalau nggak ada iman, kalau nggak ada amal, rodadnahu asfala safilin, kami lesekkan dia sebelesek-beleseknya, kami rendahkan dia serendah aspal. Ibu tahu aspal? Aspal itu di mana? Di jalan. Aspal. Bahasa Arab asfal, artinya di bawah. Sudah aspal, safilin lagi, di bawah yang paling bawah. Maksudnya itu bahasa kita tuh sedalam-dalamnya. Orang tadinya sudah diangkat oleh Allah derajatnya, penciptaannya sudah dimuliakan, tapi karena hidupnya nggak punya iman, hidupnya nggak punya amal, sia-sia. Makanya iman, amal nggak bisa ditawar. Ibu ngaku syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Bapak ngaku syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sholat lewat, puasa kagak, males semuanya. Gimana syahadatnya mau menyelamatkan dia? Sudah beriman maka harus beramal. Maka begitu pula kebalikannya, ada orang baik banget, ada orang susah dia tolong, ada anak yatim dia bantu, ada orang minta dia kasih, ada yang mengemis diberi. Baik betul orang ini, tapi dia nggak punya iman, nggak pernah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kebaikannya tidak dapat apa-apa di akhirat. Dua-duanya rugi kan? Rugi. Yang satu sudah syahadat tapi nggak mau berbuat baik, yang satu amal baiknya banyak banget tapi nggak mau syahadat. Dua-duanya rugi. Terus yang untung mana? Illalladzina amanu wa 'amilu shalihat. Illalladzina amanu wa 'amilu shalihat. Maka Ibnu Umar mengatakan, Rasul bersabda, tuba, beruntunglah, liman qala umruhu, bagi siapa yang Allah kasih umur panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalannya baik. Itu namanya amanu wa 'amilu shalihat. Amanu wa 'amilu shalihat. Ya. Bahkan di sini orang yang suka beramal soleh itu ada keistimewaannya. Imam Qurtubi membawakan hadis ini di riwayat Imam Al-Bukhari nomor 134 dan Imam Ahmad dalam jilid 410 nomor 410. Orang itu kalau selalu rajin beramal, idza maridha aw safara, kalau dia nanti sakit, maka pahalanya tetap kutiba lahu kataballahu lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang itu kalau biasa beramal, ibu biasa ngaji, bapaknya biasa ngaji, tiap hari Ahad duha kumpul di Masjid Al-Iman biasa ngaji. Terus qadarullah, Allah takdirkan bapak sakit, qadarullah takdirkan ibu sakit, maka selama sakit pun pahalanya tetap dapat pahala ngaji, insyaallah. Kenapa? Karena kalaupun bapak sehat pasti datang ke sini, kalaupun ibu sehat pasti datang ke sini, kan begitu kan? Terutama ibu dua ini, ibu dua ini, siapa pun namanya? Nita, ibu siapa? Bu Reni, ya Bu Reni. Ini kalau meninggal, dua-duanya meninggal, ini tempat ini nangis ini. Ini tempatnya spesialis berdua, mamanya berdua di sini terus. Saya nggak pernah lihat ibu terus, tuh nggak pernah lihat di sini terus ini. Oh, datang sini. Datangnya jam 6. Luar biasa. Makanya kalau sampai ibu berdua meninggal, nangis tuh karpet. Mana Bu Reni ini? Nggak
Jadi orang tuh kalau biasa beramal, kalau suatu hari dia nggak bisa beramal, pahalanya tetap Allah kasih. Baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Karena Allah itu ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil. Udah Allah itu hakim yang paling adil, seadil-adilnya. Hakim. Karena hakim-hakim yang gak adil di dunia hati-hati di sidang Allah nanti di akhirat. Wasit yang gak adil hati-hati di sidang. Apalagi hakim yang memvonis gak adil hati-hati di sidang. Makanya dalam hadis Nabi Rasul katakan al-qudhu salasatun. Hakim itu ada 3 macam. Yang 2 masuk neraka, yang 1 di surga. Makanya kalau kita punya keluarga hakim, iya, satu sisi kita bangga, satu sisi kita senang, tapi di sisi lain kita sedih. Kenapa sedih? Karena profesi hakim itu profesi yang paling mengkhawatirkan. Penegak hukum itu mengkhawatirkan. Dia bisa jadi orang yang paling cepat masuk surga, tapi juga jadi orang yang paling cepat masuk neraka. Karena penegak hukum itu peluang masuk surganya 30%. Penegak hukum itu peluang masuk surganya 30%. Peluang masuk nerakanya 70%. Ya. Ya, karena 1 di surga, 2 masuk neraka. Jadi peluang yang di surga penegak hukum itu 30%. Kalau dia jujur sejujur-jujurnya, adil seadil-adilnya, maka penegak hukum jadi orang yang terdepan, paling pertama, awal-awal masuk surga. Tapi kalau khianat dan adil, ibu, bapak, saya tawarin kerjaan. Pak, ayo pak, buka toko di tempat saya, ramai orangnya, banyak. Bapak mau dagang apa, ibu mau dagang apa? Laris ya Ustaz, insya Allah. Pokoknya keuntungannya 70% untung, 30 rugi. Ibu ambil nggak? 70% untung, 30 rugi. Ibu apa ambil nggak? Resiko itu. Resiko kan semua punya resiko kan? Bapak itu buka toko, apa yakin pasti laku? Karena ada peluang berhasil, ada peluangnya. Kayaknya kalau di sini kemungkinan berhasil 50%, gagalnya 50%. Diambil nggak? Ada orang yang berani nekat ambil. Dah, karena 50-50, bisa untung, bisa bangkrut. Ambil dagang di sini, sewa ruko biar mahal. Karena 50-50. Sekarang saya bilang 70% kemungkinan untung, 30% kemungkinan gagal. Ambil nggak? Ambil. Wong yang 50-50 saja diambil, apalagi yang 7. Sekarang saya balik, 30% kemungkinan untung, 70% kemungkinannya bangkrut. Ambil nggak dulu? Kenapa nggak ambil? Seperti itulah risikonya penegak. Wallahu a'lam bishawab. Dah selesai, jangan panjang-panjang nanti kenyangan ya. Tapi intinya selesai ya ini ya. Ini selesai insya Allah kajian kita dari Quran surah At-Tin. Semoga terus Atin pesannya apa? Atin manusia, ini pesan terakhir. Manusia akan tetap mulia di hadapan Allah selama dia beriman dan beramal soleh. Tapi dia akan jadi makhluk yang rendah dan paling rendah, lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang, serendah-rendahnya. Kalau orang hidup tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh. Moga-moga Allah selalu berikan kita kekuatan untuk beramal soleh. Amin. Baik, itu saja. Nah, masih cukup waktu. Kalau mau ada tanya silakan ibu satu. Waalaikumsalam.
lainnya lah, enggak. Tadi Nah. dikatakan manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Iya. Itu ikhlas bukan berat. Nah yang saya tanyakan, kata ikhlas ini adalah paling sederhana. Tapi bagaimana mengukurnya ikhlas? Misalnya saya ikhlas, cara mengukur ikhlas. Iya. Kalau misalnya paling benar, tadi yang berkata bisa Ukurannya bisa dari Quran, bisa dari Sunnah. Bisa. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Satu dulu, silakan nanti yang lainnya. Ikhlas itu cara mengukurnya gimana sih? Karena ikhlas itu mudah diucapkan, berat. Bahkan Yahya bin Abi Katsir mengatakan laisa syai'un asqal minan niyah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada menjaga niat. Menjaga niat itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Kita melihat haji itu berat, karena haji itu modalnya besar, di sananya panas, lama prakteknya, empet-empetan, berat betul melaksanakan haji itu. Tapi menjaga niatnya supaya ikhlas dalam haji jauh lebih berat. Jadi lebih berat jalankannya itu. Gimana cara mengukur kita itu tahu kalau kita ini ikhlas? Satu, cara mengukurnya adalah orang yang ikhlas itu tidak berubah dirinya ketika ramai atau ketika sepi, dia nggak berubah. Kalau pas ramai ya begitu, pas dia sepi ya begitu, nggak berubah. Berarti dia berbuat bukan supaya dilihat oleh orang. Kalau orang nggak ikhlas itu sedih kayaknya kalau nggak dilihat. Makanya kalau orang nggak ikhlas itu prinsipnya apalah artinya kebaikan kalau tidak ada yang menyaksikan. Kok masjidnya sepi ya? Padahal kita semangat datang pagi-pagi. Padahal kita semangat mau sholat. Ternyata di masjidnya kosong. Ya udah nggak apa-apa deh, kita saja. Oh dulu masa cuma kita saja? Apa artinya kebaikan kalau nggak ada yang melihat? Jadi ikhlas itu mau ada yang melihat, mau ada yang nggak melihat, nggak merubah kita sedikit, nggak nambah baik sedikit, sudah begitu aja. Ya, di tengah orang ramai ya kita begini nih, kalau zikir ya seperti ini. Ketika kita sepi ya begini nih, kalau zikir ya begini. Ya kadang orang kalau ada waktu orang ramai, padahal kalau pas nggak ada orang turun tidur. Jadi ini ukuran pertama ikhlas itu adalah asir wal alaniyah sama. Kalau ketika dia ramai, ketika dia sendiri sama, nggak ada bedanya. Dua, orang yang ikhlas itu Bapak Ibu, dia tidak bersedih mau orang melihat atau orang nggak melihatnya, nggak sedih, nggak sedih. Di hatinya tuh nggak ada rasa, aduh kemarin. Kalau pas kita ada rasa begitu, itu berarti sebenarnya kita kurang ikhlas. Ya, jadi orang tahu, orang nggak tahu nggak sedihnya, nggak sedih. Orang tahu dia Pak Haji, orang nggak tahu dia bukan Pak Haji, nggak masalah. Nggak masalah. Pak Haji dipanggil nggak berubah hatinya tuh, terus dipanggil lagi yang lain. Pak Imam misalnya, padahal kan namanya Haji Pak Imam. Pak Haji Pak Imam, oh ya. Terus dari panggil Pak Imam, kok di hatinya ada rasa Pak Imam Haji. Oh Pak Haji Pak Imam, ya. Berarti sebenarnya dia belum ikhlas. Itu ukurnya tuh itu, ukurnya, ukurnya. Termasuk saya misalnya, Ustadz Kafi, kok dari hati saya ada rasa senang? Berarti sebenarnya saya belum ikhlas. Sama ya, kadang-kadang kita begitu. Ya saya sendiri ngaku itu. Kafi Hamdan, Kok di hati saya ada rasa,
nasihat bukan hanya untuk ibu, itu saya. Nasihat. Kita ini sekarang ini sedang belajar sama-sama untuk ikhlas sampai mati, karena ilmu ikhlas ini ilmu sampai mati, nggak ada hatamnya, nggak ada. Sampai mati nanti kita ini bawa ilmu ikhlas, nggak ada hatamnya. Jadi nasihat untuk saya, nasihat untuk bapak, nasihat untuk ibu semuanya. Inilah keikhlasan, gitu ya. Jadi mau ramai, mau sendiri, mau disebut, mau enggak, mau diingat enggak, yakin bahwa Allah pasti mengingat dan menyebut-nyebut amal kita. Itu cara rumusnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, untuk mengukur diri kita. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak. Silakan Bapak. Ibu-ibu ada lagi? Boleh tentang ini nanti yang kedua, silakan. Nanti kita Bapak dulu ya Bu ya. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz. Jadi ini memang terjadi di kelas saya sendiri, di mana anak saya 2 kali dia bercerai. Istilahnya selama dia bercerai tidak pernah dikasih uang makannya, uang muda. Tidak. Ya, aman suaminya. Sudah bercerai 3 kali, dia meminta untuk berbalik lagi, dan kita nggak boleh. Minta apa tadi? Mau kembali lagi. Mau sudah dicerai 3 kali. Ya, kita bilang nggak bisa. Sudah itu lagi. Alhamdulillah semenjak dari bayi anaknya sampai gede itu umpama saya lah yang selesaikan. Itu aja Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Yang minta balik lagi itu suaminya atau istrinya? Suaminya. Oh, suaminya. Baik. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kalau sudah dicerai 3 kali, ya memang dalam syariat kita tidak boleh kembali lagi, biarpun suaminya menyesal ingin balik lagi, kecuali si istri ini yang menikah dulu dengan laki-laki dan kemudian cerai. Tapi kalau masih talak 1 dan suami ingin kembali lagi, bisa. Dan bahkan Al-Quran menyebutkan suami lebih berhak untuk merujuk kembali istrinya dibandingkan laki-laki yang lain. Allah berfirman itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat itu di juz kedua ya, di juz kedua itu ayat 200-an sekian, 200-an sekian. Ntar saya cari dulu ayatnya ya. Jadi wa idza talaqtumuhunna wa balagna ajalahunna fa'iduhunna wa saya lupa kalau motong di tengah nih. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diralata tad'uni afan tapi intinya begini nih, kalau seorang suami menceraikan istrinya, terus setelah dicerai suaminya nyesal, padahal cerai 1 ditala 1 ya, terus suaminya nyesal ingin balik kembali ya, ingin balik kembali, maka kalau ingin balik kembali keluarganya juga jangan dihalang-halangi, keluarganya jangan menghalang-halangi ya. Kenapa keluarganya tidak boleh menghalang-halangi? Karena suaminya juga paling berhak untuk merujuk kembali fa'iduhun ya, fa'iduhunna. Nah ini surat Al-Baqarah itu kita ketemu ya.
Dulu ada laki-laki punya adik namanya Maqil bin Yasar. Maqil bin Yasar itu punya adik perempuan, dinikahkan dengan seorang laki-laki. Ternyata dalam perjalanannya suami adik dari Maqil bin Yasar ini ceraikan istrinya. Setelah diceraikan istrinya, perjalanan waktu ternyata laki-laki ini menyesal, ya, dan ingin merujuk kembali istrinya. Istrinya juga masih mau sebenarnya, tapi keluarganya nggak mau, sakit hati. Sampai Maqil bin Yasar bersumpah, demi Allah saya nggak mau lagi berhubungan dengan keluarga itu, nggak mau balik lagi, nikahkan kamu. Ternyata suaminya masih cinta, istrinya pun masih mau. Turunlah surat Al-Baqarah yang menerangkan bahwa suami masih lebih berhak untuk menjadi suaminya kembali karena istrinya pun masih mau. Tapi kalau sudah talak 3 nggak boleh lagi. Harusnya kan ketika dicerai suaminya berikan nafkah ketika menjalani masa iddah dan dia, tapi nggak dikasih nafkah, maka suaminya berdosa. Dosa suaminya, ya, karena dia masih tercatat sebagai istri. Jadi ketika suami mengatakan aku cerai kau dari istriku, maka cerai itu jatuh. Tapi istri ini masih istri dia, wanita ini masih istri dia sampai masa iddahnya lewat. Masa iddahnya berarti 3 kali suci. Berarti wanita ini masih di rumahnya, masih dinafkahi, masih. Bahkan Pak, seandainya seorang laki-laki mengatakan aku cerai kau dari istriku, setelah tercerai 1 minggu atau 2 minggu kemudian suaminya mati, meninggal dunia. Saya tanya, wanita yang dicerai jatuhkan talak 2 minggu oleh suaminya, terus suaminya meninggal dunia, ini istrinya dapat warisan atau tidak? Wajib dapat warisan, masih berhak dia dapat warisan. Loh, kan 2 minggu yang kemarin diceraikan, iya, 2 minggu dia ceraikan, tapi masih menjalani masa iddah, dia masih tercatat sebagai istri. Kalau meninggal suami, maka hartanya suami tetap dibagikan ke istrinya. Dapat berapa dia? Kalau punya anak 1/8, kalau tak punya anak dapat 1/4. Ya, lumayan untuk cari suami lagi. Nah, ya ini artinya dia masih, makanya ini hukum agama ini. Jangan sampai ibu, bapak mentang-mentang suami yang menjatuhkan cerai terus semena-mena. Tak boleh. Suami menjatuhkan cerai, oke, maka selama masa iddah dia harus dinafkahi, dicukupi nafkahnya. Berapa kebutuhannya sebulan? Ya, berikan kebutuhan itu sebulan. Kalau enggak 3 bulan langsung. 3 bulan, kenapa langsung 3 bulan? Berarti dia tahu bahwa dia nggak mungkin merujuk lah. Nggak apa-apa, kewajiban kasih 3 bulan. Misalkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kebutuhan yang masuk di akal. Nah, mungkin misalkan udah saya minta kebutuhan saya 3 bulan berapa? 100 juta. Ini kebutuhan apa 3 bulan 100 juta ini? Ya, makannya emas mungkin. Ya, kalau makannya masih nasi ya yang nalar-nalar maksudnya. Gitu ya Pak ya. Jadi dia punya hak. Anak, kalau anak orang tuanya tetap wajib menafkahi sampai dia mapan. Sampai dia mapan, dia punya sendiri. Ini jangan sampai nih, karena banyak anak terbengkalai, janda ngurusi anaknya sendiri. Itu dosanya suaminya luar biasa. Kita ini beda dengan hewan. Kalau hewan itu yang punya tanggung jawab nafkahi anak, induknya, emaknya, betinanya. Tapi kalau manusia ini yang punya tanggung jawab menafkahi anak siapa? Suaminya, bapaknya. Ini bapak masih hidup, dia ceraikan istrinya, maka anak ini sampai kapanpun tetap anak dia. Kalau istri bisa jadi mantan,
kewajiban bapaknya. Kalau kita sudah mengingatkan, kok bapaknya tetap nggak mau, dosa dia tanggung nanti sampai hari kiamat ditanggung. Ya, ini saya pesankan untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya? Cukup ya? Itu tadi terakhir satu. Mohon maaf terakhir. Oke. Terakhir. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sama saya juga banyak dosanya Ibu. Semoga saling doakan kita ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasul bersabda, "Ayuhan nas tubu ilallah." Manusia semuanya, taubatlah kita kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marratan. Karena aku bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Saya ini beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Itu caranya gimana Ustaz? Satu, maka minimal istighfar 100 kali kita sehari. Astaghfirullahaladzim. Ya, itu minimal yang paling pendek. Nanti istighfarnya yang lebih panjang lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi 100 kali. Minimal 100 kali. Ayo coba kita rutinkan. Ya, sudah jadi kebiasaan, alhamdulillah. Terus istighfar di lisan, hadirkan penyesalan di hati. Istighfar di lisan, ingat dosanya di hati. Ya, begitu cara taubatnya. Beramal, ya, yang wajib jangan ditinggalkan. Karena Umar bin Khattab mengatakan, Innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan sunnah sebelum amalan wajibnya dikerjakan. Allah tak menerima amalan sunnah kalau amal wajibnya ditinggalkan. Jadi ada orang sholat tarawehnya semangat, penuh masjid taraweh itu, sampai sewa tenda pengurus masjid. Tarawehnya penuh full, tapi sholat 5 waktunya kosong. Maka Allah tak terima sholat sunnah taraweh kalau tak sholat 5 waktu yang wajib. Itu ya ibu-ibu semua ya. Jadi amalan wajib kerjakan dulu, yang sunnah nyusul. Itu cara taubat. Setelah kita istighfar di lisan, hati hadirkan penyesalan, amalan wajib kerjakan, yang sunnah untuk menyempurnakan. Itu cara taubat kita istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta